Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman semua. Terima kasih telah hadir pada acara dining pada hari ini, di hari Minggu siang hari ini. Pertama-tama, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan dining. Selawat beriring salam, tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita harapkan hingga hari yaumil akhir nanti. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang mengikuti acara dining pada kali ini. Pada kali hari ini, semoga dining pertama ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kita semua. Lalu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia dari BEM maupun dari Departemen Amik, serta dari teman-teman DPM yang sudah ikut menyukseskan acara pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai acara dining pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Baik, untuk pembicara pada hari ini ada Kak Abdul Aziz Al-Hadi, tempat tanggal lahir Jakarta 9 Mei tahun 2003, alamat tempat tinggal di Jalan Juwet nomor 7, nomor telepon atau handphone 0896 0509 3626. Alamat email hazardhaziz7513@gmail.com. Status belum kawin. Pekerjaan saat ini mahasiswa, dan aktivitas saat ini berkuliah sebagai uduta UNJ dan juga mengajar di tempat les. Lalu Kak Abdul juga memiliki beberapa pengalaman organisasi. Yang pertama sebagai BEM Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2022 sebagai staf Departemen Kaderisasi. Lalu yang kedua FKA UNJ tahun 2022. Dan yang ketiga FKA FBS tahun 2021. Untuk moto hidup, nobody's perfect, but anyone can be the best. Pesan untuk peserta, semangat menempuh semester genap dan seterusnya. Baik, sebelum itu kita sapa dulu nih Kak Abdul. Halo Kak Abdul. Halo Mas Raka dan teman-teman sekalian. Halo, gimana nih Kak Abdul kabarnya hari ini? Agak dikduk ya, lihatnya seramai ini gitu loh. Agak deg-degan ya, ngelihat peserta yang lumayan ramai. Oke deh, Kak Abdul, biar nggak berlama-lama lagi nih, biar kita bisa masuk langsung ke materi. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan ke Kak Abdul. Kepada Kak Abdul dipersilahkan. Oke, thank you atas waktunya Mas Raka. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Oke, how is it? Visible? It's visible dulu. Oke, let's start then. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman harus jawab on mic, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah masih ada yang jawab salam dan ternyata ada yang on mic. Terima kasih semuanya. Kita mulai aja sesi kali ini. Dining Digital Learning tentang English Language Learning, spesifik di Language Learning Theories. Nah, lebih spesifik lagi ya, kita di 4 kategori ini, 4 teori: behaviorism, cognitivism, nativism, and interactionism. Okay, next. I would like to introduce myself a little bit again, because previously has mentioned by Raka. So I'm Aziz, or Abdul, you can call me. I was born on May 9th, LSPF BSUNJ 2021, Staf Kaderisasi 2022, dan Harapan 1 Duta UNJ.
And below is my contact info. You can contact me by WhatsApp number or Instagram. Oke, ini adalah table of contents yang akan kita bahas hari ini, teman-teman. Yang pertama, kita harus bahas dulu tentang apa itu language learning atau pembelajaran bahasa. Kita akan membahas basic konsepnya, gitu kan. Dan yang kedua, baru kita masuk ke teori-teorinya. 4 teori yang kita akan bahas. Behaviorism, cognitivism, nativism, dan interactionism. Dan terakhir, teman-teman, tenang, nanti ada sedikit summary-nya tentang konsep dari setiap teori ini. So, prepare yourself, prepare your notes, and keep yourself up, yeah, because it will be a long journey in this afternoon. Okay, so let's begin with the first topic. That is, what is language learning? Apa itu pembelajaran bahasa atau belajar bahasa? Nah, di sini bahasa itu adalah suatu alat yang powerful, yang kuat gitu untuk mengekspresikan perasaan kita, our feelings and thoughts across the borders of countries. Jadi mancanegara, teman-teman. Dan dengan bahasa kita bisa mengerti lebih banyak tentang berbagai informasi dan juga melakukan berbagai hal yang menakjubkan. Bisa keluar negeri, bisa konferensi, bisa international events, etc. So, let's get to know the basic concepts of what language learning is. Okay, but before I explain what language learning is, do you know what language learning is? Anyone? I give you 1 minute, perhaps. Especially from LSP 2022. Come on. Ayo yang dikit lagi UAS ELL ya. Ya, gimana? Basic concepts of language learning-nya. It's a simple question though. What is it? Sandi masih kebingungan? And okay. Let's see. Berdasarkan Second Language Learning oleh Mitchell tahun 2013, third edition ya, mungkin kalian udah dikasih. Language learning or second language learning, ya kan, defined broadly to include the learning of any language, ya kan, didefinisikan secara luas yang mencakup pembelajaran setiap bahasa di setiap level. Nah, di sini levelnya atau saatnya adalah saat second language ini bertempat atau bertepatan dengan beberapa waktu setelah akuisisi dari bahasa pertama. Jadi misalnya for the context gini, kita akuisisi ya, acquisition itu saat kita dari umur 0 sampai 2 tahun kira-kira gitu kan, akuisisi. Tanpa belajar, kita otomatis gitu, secara nggak sadar. Itu akuisisi. Dan learning atau belajar ini adalah setelah itu. Jadi kita secara sadar mau misalnya belajar bahasa Inggris, Jerman, Korea, etc. So, that's the basic definition of what language learning is, including the learning of any language to any level, provided only that the learning of the second language takes place sometime later than the acquisition of the first language. Okay? This is the basic one. Now, let's talk about the types of learning that would be a conventional one, yang bakal kita banyak sering temuin, atau bahkan yang kita pelajarin, gitu kan, di ELL sebelumnya. Itu ada 2 basicnya sih, tapi di sini ada 3 teori. Oke, yang pertama adalah formal, direncanakan, dan sistematis. Contohnya, ya, classroom based, ya, di kelas-kelas, gitu kan. Itu sama guru, ada silabusnya, ada RPL-nya, RPS-nya gitu ya. Dan yang kedua, informal, teman-teman, yang nggak terstruktur, yang suka-suka gitu lah ya. Nah, ini saat bahasa baru itu diambil, diakuisisi di dalam komunitas, misalnya di Jaksel gitu kan, pergi ke Jaksel jadi bahasa Jaksel, atau lewat internet, misalnya main pas Discord gitu kan, atau pas main game online gitu kan, terjadi pertukaran bahasa atau penyerapan bahasa teman-teman secara informal, nggak direncanain, otomatis. Nah,
Di sini juga ada dari Stephen Krashen, oke? Kurang lebih sama, tapi di sini lebih agak detail dia. Yang pertama adalah formal, conscious, ya kan? Formal dan secara sadar, ya, di classroom. Dan informal, secara nggak sadar, unconscious acquisition. Pay attention to these keywords, learning and acquisition, teman-teman. Because there are difference between these two. Ya, basically learning, sadar, kita yang mau. Kalau acquisition, kita nggak sadar. Ya udah, masuk aja gitu bahasanya. Pas kita belajar bahasa Indonesia dari kecil contohnya. Oke, these are the types of learning, guys. Formal, informal. Conscious, unconscious. Kalau kecepatan bisa di chat atau bilang aja ya. So, let's go. Oh, previously ada yang angkat tangan, Raka? Ya, tadi waktu ditanya what is learning, si Luka angkat tangan. Tapi Oke. nggak apa-apa, dilanjut saja. No. I want to hear from you, Luka. Oke. What is language learning? Language learning, tadi udah dijelasin kalau acquisition sama learning beda, jadi bingung juga. What I previously wanted to say was that language learning is acquiring a new language, be it second or foreign language acquisition, be it as a second or as a foreign language. That is what I know. Okay, yeah, that's a correct point too. Okay, but yeah, there's nothing wrong with that. But from what I know, ya Luka, thanks for the insights, is that learning is conscious and acquisition is unconscious. Gitu. Kalau teori itu juga benar, gitu kan? Itu broader, lebih luas gitu. Okay, thank you Luka for the insights. I will continue now. Okay. So, di sini kenapa kita harus belajar dari background teorinya, apa itu teori, apa itu language learning, adalah karena pemahaman yang baik terhadap second language learning itu bisa diraih dengan cara yang terorganisir dan produktif jika kita dipandu oleh teori-teori, ya oke? Jadi teori itu adalah sekumpulan atau satu set klaim abstrak, ya kan? Yang tujuannya tuh bukan cuma deskripsi, tapi penjelasannya. Jadi ada yang dibuktikan gitu dari teori-teori tersebut. Kalau hipotesis kan belum dibuktikan, teori berarti yang udah dibuktikan. Gitu. Oke. In the next section, nah ini baru kita masuk. We are going to talk about several theories in second language learning. Oke, dan ini tadi saya kutip ya dari bukunya Rosamund Mitchell, ya, Second Language Learning, 3rd edition. Let us go. So the first one is the oldest, perhaps, the behaviorism. Secara singkat ini adalah tentang stimulus respons teorinya yang dipopulerkan oleh B.F. Skinner, seorang ahli bahasa. Ya, tapi sebelumnya ini dipropose pertama kali gitu kan oleh John B. Watson. Nah, secara singkat behaviorism ini menyatakan bahwa teori ini harusnya diaplikasikan dengan cara melatih teman-teman, ya kan, melatih students menjadi habit, kebiasaan gitu, kebiasaan yang dipicu oleh stimulus response. Let's talk more about it. Did you know? Again, the first one is it's the earliest theory, about language learning. First established in 1913 with the publication of John B. Watson's classic paper, Psychology as the Behaviorist Views It. But the most popular behaviorist and the most advanced one is B.F. Skinner, ya, hidup 1904 sampai 1990. Nah, ini adalah beberapa teorinya ya, yaitu yang pertama, stimulus response, dan juga ada reinforcement punishment. Nah, belajar di sini harus melibatkan stimulus dan bisa diperkuat oleh respons terhadap stimulus yang tadi gitu. Nah, all ways of behaving are gained through conditioning. Semua hal atau semua tindak laku itu diperoleh melalui conditioning, pengkondisian yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, gitu kan. Nah, ketika
stimulus ini diberikan dan responnya itu yang diinginkan ya, wanted result, gitu kan? Ini harus diperkuat gitu, harus di reinforce, ya kan? Following an action. Nah, baru deh itu kebiasaan baik ya kan, kita katakan baik gitu kan. Setelah di reinforce akan terus-menerus muncul jadi kebiasaan gitu, habit. Nah, di sini juga dari habit, stimulus response dan reinforcement punishment ini itu harus dilakukan berulang-ulang kali teman-teman. Contohnya di kelas dikasih tugas, nilainya bagus, alhamdulillah dapat pujian gitu. Jadi bakalan naik lagi. Tapi itu bukan cuma satu aspek. Kita lihat lagi. Oke, nah ini nih, types of conditioning. Jadi, stimulus response itu, yang tadi ya, itu masuk ke classical. Dan reinforcement punishment itu masuk ke operant. Ya kan? Nah, di sini kita lihat classical conditioning. Ada 3 tahap. Pertama, teman-teman harus tahu adalah tahapnya. Itu before, during, and after. Oke. Jadi di before ini ada unconditioned atau natural ya, dari alam gitu. Udah ada gitu aja. Dan ini unconditioned response. Di sini kita pakai percobaan Pavlov dogs namanya ya. Pavlov's dog gitu. Di mana ada makanan, pasti si anjing ini meler gitu kan. Pengen. Tapi kalau misalnya dikasih fluid atau neutral stimulus, dia nggak bereaksi apa-apa. Akhirnya pas makanan dikasih sembari new fluid dan itu dilakukan berulang-ulang, lama-lama pas new fluid tapi nggak ada makanannya, lah tetap ngiler si anjing itu kan, like in the picture like this. Oke, jadi tujuannya adalah untuk memunculkan condition response, gitu kan, berulang dengan condition stimulus, nanti lama-lama muncul kan respon yang dikondisikan. Nah, ini nggak terpisah ya teman-teman. Ini masih terkait dengan operant conditioning. Ini juga bisa dilakukan gitu kan. Contohnya di sini adalah tikus yang mainin lever, itu kalau misalnya benar bakal dikasih makanan. Tapi kalau levernya salah gitu kan, bakal dikasih zap gitu kan, di listrik tangan tikusnya. Dan ini membuat mereka lama-lama mengerti gitu. Oh, kalau ngelakuin yang benar atau ngelakuin sesuai perintah yang diinginkan, pasti dapat hadiah atau reward gitu. Di sini intinya adalah untuk kita humans ya. Ini cuma pengandaian gitu kan, percobaan. Humans learn by imitating, practicing, reinforcing, and forming habits gitu kan. Kita ngelihat dulu nih, mengimitasikan. Misalnya imitasi dosen kita lah, guru kita atau sebagainya gitu kan. Dan saat kita dinilai bagus, itu bakal di reinforce, dikasih reward segala macam. Dan itu bakal lama-lama menjadi kebiasaan. Itu berdasarkan teori behaviorism gitu kan. Nah, ini terkenalnya, nah ini mungkin muncul pas ujian apa gimana, nggak tahu, oke. Terkenalnya tahun 1940-an sampai 70-an gitu. Nah, tapi nanti muncul teori-teori baru teman-teman yang ada di sini juga, yang bakal sedikit menambahkan gitu aspek lainnya selain conditioning ini. Oke? Sampai sini masih ngikut teman-teman? Masih belum mumet? Grace, ngangguk-ngangguk aja Grace. Oke. Gimana yang 22 yang dikit lagi UAS nih ya. So do we? I hope you can understand this one. Okay, move on to the second theory. No, before we move on, ada aplikasinya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Oke. Dalam pembelajaran bahasa, behaviorism penerapannya kira-kira seperti ini gitu loh. Untuk murid-murid. Consistent encouragement, oke. Jadi dorongan atau motivasi yang terus-menerus, oke, terhadap kemajuan belajar murid gitu kan.
mereka terus maju gitu kan. Awalnya 60 jadi 70, naik 90 bahkan sampai 100 gitu. Ini true operant conditioning. Jadi gurunya, operantnya yang memberikan reward gitu misalnya. Dan yang kedua adalah creating a stimulating environment to increase engagement. Nah, ini berarti ada stimulus, ada responnya nih. Misalnya kalau di kelas tuh murid ya, misalnya kalau nggak ada gurunya, itu nggak belajar gitu. Tapi ada gurunya, masih langsung belajar. Lama-kelamaan kalau misalnya guru hadir, dan memberikan materi atau contoh yang membuat mereka bakal belajar, bahkan nanti tanpa guru, mereka tetap belajar gitu teman-teman. So that's basically the human application. Kan kalau tadi anjing dan tikus gitu ya. Ini human application. Okay. The rest you can read here. Okay. Next stop. Okay. Tadi behavior, kebiasaan yang terlihat, physical. Sekarang kita ke cognitive atau psychological mental, gitu ya. Yang dicetuskan oleh Stephen Krashen, 1982. Di mana dia percaya tuh bahwa fokus dari belajar itu adalah terhadap kognitifnya utamanya, gitu kan. Kemampuan kognitifnya dibandingkan dengan environment-nya atau lingkungan. Nah, ini tadi yang saya bilang, setiap teori itu pasti bakal berkembang, ada yang bertolak belakang, ada yang menambahkan. Ini kalau saya anggap itu menambahkan gitu ya, cognitivism. Oke, jadi aspek-aspek apa aja nih teman-teman? Kita lihat dari kognitif. Oke. Ini, Stephen Krashen, the pictures, so you know. Oke, agak salah ya urutan munculnya, but it's okay. Nah, jadi kognitivism ini adalah pendekatan secara psychological approach yang lebih terfokus terhadap proses learningnya, bukan hasilnya. Oke, kalau tadi sebelumnya itu kan hasilnya tuh, yang behavior, ya kan? Kalau ini prosesnya. Rely more on internal mental process and interconnection during learning, thus not needing any external demonstration of learning. Oke, jadi udah fokus sama diri mahasiswanya aja atau siswanya gitu. Nah, di sini hipotesisnya Krashen, oke, ada 5 teman-teman. Tapi di sini secara singkat aja ya. Kalau mau deep dive, kalian harus cari sendiri. Nah, disimpulkan atau dirangkum dalam Krashen's 5 main hypothesis, ya kan? Di mana Krashen percaya SLL atau second language learning melibatkan conscious learning with the aid of a competent system for identifying and correcting errors. Jadi belajarnya secara sadar dan juga dengan bantuan sistem yang memadai gitu untuk mengkoreksi mereka kalau ada salah, kalau ada kekurangan gitu. Contohnya di sekolah, salah satunya. Nah, untuk belajar bahasa, Krashen juga menyebutkan input hypothesis, I+1, okay, theory model. I ini melambangkan kita saat ini. Misalnya, let's say, seorang murid baru bisa bahasa Indonesia aja, dan baru mau belajar bahasa Inggris yang basic, teman-teman. Yang my name is, I was born, gitu-gitu. Itu I+1. Plus one-nya adalah hal baru yang dia pelajari. Gitu. I+1. Dari bahasa Indonesia doang, nanti lama-lama belajar bahasa Inggris dari basic, dan seterusnya. Sampai ilmu-ilmu itu diperoleh gitu. Dan I+1 ini berlaku cuma kalau si muridnya ini belum pernah gitu teman-teman belajar bahasa tersebut sebelumnya. Kayak yang tadi contoh ya, cuma bisa bahasa Indonesia, baru mau belajar bahasa Inggris. Plus one-nya pas di basic-nya itu. Dia mempelajari, dia di-expose gitu kan, dipaparkan dengan kebutuhannya. Nah, pembelajaran bahasa Inggris yang baru ini harus diberikan secara komprehensif teman-teman inputnya.
Jadi nggak bisa sembarangan, biar dia plus one-nya dapat gitu loh. Jadi di sini ada comprehensible input. Nah, saat kita acquire, nah di sini kata kuncinya acquire gitu ya. Bahasa adalah ketika kita memahami apa yang mereka katakan dan saat lawan bicara memahami kita gitu loh. Comprehensible. Oke. Jadi contohnya ya balik lagi, kan ini acquiring gitu kan. Saat kita bayi, kita diinput oleh orang tua kita misalnya secara jelas gitu. Mobil, dada, mama, papa dan sebagainya. Dan itu kita bisa mengerti. Dan saat kita waktu kecil dulu itu ngomongin lagi mama, woi senang kan. Dan bisa dimengerti oleh orang tua kita. Contoh simpelnya seperti itu. Nah, karena ini berbicara tentang mental ya teman-teman, pemikiran kognitif gitu, tidak lepas dari namanya emotional, mental aspects, yaitu affective filter. Di sini nanti ada kepercayaan diri, kecemasan, dan motivasi. Contohnya. Singkatnya ada di slide selanjutnya. Tada! Sorry. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, yang pertama itu adalah yang secara berurutan ada acquisition learning gitu kan. Ada yang subconscious dan juga conscious, informal, formal. Nah, itu hipotesisnya didukung oleh monitor. Nah, monitor ini kayak gimana diperbaikinya saat dia mengucapkan, saat dia menulis gitu kan, berinteraksi gitu. Ini dimonitor gitu kan. Acquisition-nya through e-turns yang kita dengar. Oke, learning-nya, pembelajarannya melalui dimonitor tadi, diedit, diperbaiki, dikoreksi. Di sini ada user-usernya, ada yang over, under, optimal. Nah, monitor hipotesis ini didukung juga oleh natural order. Jadi kita ngapa-ngapain di hidup kita itu secara urutan, teman-teman. Kalau kalian udah belajar TBP, teori belajar dan pembelajaran, itu ada Piaget, ya kan? Theory of apa ya, bukan evolution, ya perkembangan, teori perkembangan. Nah, itu terkait juga ini, natural order. Dari kecil, gitu kan, sensori motor, kan, motorik, gitu kan, dan sebagainya. Itu secara berurutan. Dan di fase-fase itu, gimana kita belajar bahasa juga berbeda-beda. Nah, yang keempat ini adalah input hypothesis. Yang tadi kita bahas gitu ya. Only acquisition. Kita acquire. Di input dengan jelas. Bukan comprehensible. Baru kita dapat mengertinya, mengolahnya. Nah, keempat hipotesis ini, ya kan, ada satu yang bisa ngeblok gitu loh. 4 hipotesis ini bisa nggak berguna kalau misalnya affective filter ini buruk. Gitu. Yang saya sebutin tadi ada motivation, self-confidence, anxiety. Nah, dikatakan bahwa pembelajar atau pelajar yang motivasinya tinggi, gitu kan, kepercayaan dirinya bagus, gitu kan, dia terpacu, gitu kan, dan juga extrovert, ini dari teori ya, extroverted, gitu kan, are better equipped for success in language learning. Tapi bukan berarti ya teman-teman yang introverted gitu kan, yang self confidence-nya masih harus dinaikkan misalnya, itu nggak bisa berkembang. Bisa teman-teman, tinggal ditingkatkan aja dan disesuaikan. Oke. Nah, dikatakan di sini affective filter ini bisa ngeblok penerimaan bahasa kita. Itu dari teori Cashin. Jadi ada 5 main hypothesis yang mendukung cognitivism. Acquisition learning, monitor, natural order, input, affective filter.
Okay. In the end, there will be a summary, so don't worry. Nah, di sini ada deskripsi singkatnya, bisa teman-teman baca aja gitu kan. Ini kutipan dari tulisan dan juga pernyataan Krashen's ya. We acquire the rules of language in a predictable order. Kita memperoleh gitu kan urutan-runutan bahasa dalam urutan yang bisa kita prediksi. Misalnya dari kecil, cepat. Pas udah agak tua, misalnya agak dewasa, agak susah gitu. Caranya beda. Predictable. Gitu kan? Dan juga mulai dari apa sampai apa yang kita pelajari itu predictable. Mulai dari yang simple sampai yang kompleks. Predictable. Acquisition atau learning hypothesis gitu kan. Nah, ini terkait yang pertama. Adults have two distinctive ways of developing competencies. Acquisition and learning. Acquisition mainly happens when we are children, yeah. But learning happens when we get into school from elementary. And then the monitor, again. Conscious learning can only be used as a monitor or an editor. Jadi pembelajaran secara sadar itu kita dikasih input, dikasih koreksi, itu secara conscious. Nah, inputnya ini tadi. Humans acquire language in only one way, by understanding messages or by receiving comprehensible input. Kita understand, kita menerima, dan kita bisa menyampaikannya kembali. That's the point. Dan terakhir, nah ini yang saya bilang tadi, semuanya ini bakalan agak susah kalau ada mental block dari affective filter. Yang tadi sifat-sifat, motivasi, kecemasan, gitu kan, kepercayaan diri, itu bakal jadi sedikit blok untuk dapat mempelajari bahasa. Nah, bentar dulu, napas dulu teman-teman. Udah 2 teori kita bahas. Oke. Any questions so far? I'm open. But please let me know if there is anyone who raised their hands because I cannot see it from here. Still following nggak sih? Masih bisa ngikut? Iya, Raka. Oke, Tina juga masih. Oke, Zahra juga masih. Simso? Kak, boleh nanya nggak? Yes, About the monitor hypothesis, artinya sebagai monitor ini monitor apa yang kita udah pelajari, what the students have learned themselves, atau dari teacher yang monitor studentnya? Oke. Okay, good question there. Nah, the role of the monitor is to correct deviations from normal speech and to give speech a more polished appearance. Jadi di sini poin yang bagus dari Luka, bisakah kita menilai diri sendiri atau harus guru yang nilai gitu kan? Nah, di sini mainly, ini my personal opinion ya, dan juga dari beberapa yang dibaca, itu mostly from the teacher itself who can assess us how well did we perform gitu kan? How well did we receive, basically pas contohnya tes listening, like so, kan itu dinilai oleh guru dan dilihat, di monitor, diedit gitu kan, dikasih masukan tentang bagaimana performa inputnya dia, kayak gitu. Is it clear, Luka? It's clear enough, thank you. Okay, ma'am. Okay. Anything else before we move on? Move on. It is 13:46 already. Udah setengah jam. Okay, let's continue that. Nativism or innateism, ya kan? Dari dalam diri, native, bawaan, teman-teman.
dicetuskan oleh Noam Chomsky bahwa kita punya LAD, Language Acquisition Device. Mungkin ini di Intro to Language juga udah dipelajari ya, LAD. Kalau misalnya mau pada Darya misalnya, ini pasti dibahas terus. Noam Chomsky, LAD, UG, gitu kan. Nah, di sini Noam Chomsky proposes language acquisition device to indicate the innate mechanism of language learning and make us up universal grammar to present his ideas. Jadi di sini dia mengatakan bahwa kalau tiap orang itu punya suatu device untuk memperoleh bahasa, dan tiap bahasa di dunia ini mau sebeda distinct apapun itu pasti memiliki persamaan yang bisa device ini mengerti gitu loh. Even bahkan saat kita pertama ngedengar misalnya, gitu kan, ini asing banget tapi kira-kira apa gitu kan. Like so. Ini yang dipropose oleh Chomsky. And do we really have that device? Ya kan? Apakah kita beneran punya? Ya. Let's see. This is Noam Chomsky. Okay, did you know? Oke, salah gambar. Harusnya agak muda. Tapi ya udahlah ya. LAD and UG. Nah, untuk Chomsky, bahasa itu bawaan, innate. Di mana setiap manusia, setiap anak yang lahir itu punya alat penangkap bahasa, gitu kan, language acquisition device, ya. Dan dia itu yakin banget, gitu kan, ada aturan universal rules yang mengatur segala bahasa, gitu kan, secara basic, gitu ya, yang dia sebut sebagai universal grammar. Nah, berdasarkan hipotesis ini, bahasa itu anak-anak udah tahu bahkan sebelum mereka lahir, bahkan saat mereka dalam perut gitu. It's according to Chomsky. Nah, Chomsky ini arguing gitu ya, menantang hipotesisnya Skinner, behaviorism. Chomsky bilang bahwa hipotesisnya Skinner tuh kurang tepat karena dia miskin stimulus gitu pas lagi anak-anak kecil gitu loh. Mereka masa langsung ngerti gitu loh. Jadi dia menganggap teorinya Skinner, behaviorism, itu nggak cocok untuk menjelaskan gimana anak bayi bisa ngerti gitu, padahal dia nggak punya stimulus apa-apa gitu kan. Nah, meaning there are simply not enough verbal stimuli in a baby's environment to reinforce language as quickly as it happens. Jadi kan anak-anak tuh, ya kan, mulai dari bayi, ya, let's say umur 7 bulan udah bisa gagah-gugu gitu kan, 2 tahun udah improve, gitu kan, bahasanya, 4 tahun udah fasih gitu misalnya, itu nggak bisa dijelaskan hanya dengan stimulus respons, hanya berdasarkan gimana lingkungannya. Pasti tuh anak punya sesuatu di dalam dirinya yang mempercepat penangkapan bahasa gitu. Innate. Nah, Chomsky's teori itu believable ya, dapat dipercaya gitu kan. Tapi ada beberapa keterbatasan di sini. Karena Chomsky itu nggak riset atau nggak melakukan penelitian kepada anak-anaknya langsung. Nggak dia mantau bayi dari 0 sampai 4 tahun misalnya gitu kan. Tapi teorinya ini berdasarkan paparan bahasa dari orang tuanya, gitu kan, dari pekerjaannya, dan dari lingkungannya, paparan bahasa gitu kan. Nah, because of that, karena itu teori ini tuh nggak menjelaskan apa yang membuat anak kecil itu mau belajar bahasa, mau berbicara, gitu kan. Apalagi gimana cara mereka atau kemauan mereka untuk understand, gitu kan, functions of language. Karena kan spontan aja gitu kan. Kalau di sini, ya mereka ngerti karena mereka punya alatnya. Tapi gimana cara mereka ngerti itu belum ketahuan di sini gitu lah.
Nah, hipotesis dari Noam Chomsky ini diperdebatkan ya, baik diperdebatkan, giving nature versus nurture a challenge gitu kan. Ini jadi tantangan antara alami atau dirawat gitu, atau diberikan. Tadi kan sebelumnya behavior itu nurture, berarti diberikan berdasarkan environment. Nah, ini adalah challenge untuk dunia linguistik dan sosial. Gimana hubungan orang terdekat, lingkungan, dan juga bahasa gitu, pembentukan bahasa. So that's it for Chomsky's innateness ya, nativism, gitu. Bahwa kita punya LAD, ada universal grammar, gitu kan, nggak cuma tergantung oleh lingkungan, gitu kan, bahwa semua orang itu pasti punya alat, pasti bisa ngerti bahasa, itulah kira-kira. Okay, now moving on to the final one, interactionism, atau kalau Vygotsky itu socialism. Oke, karena ini kan berinteraksi gitu kan, sosial, bersosialisasi. Nah, di sini saya mengutip bukan Vygotsky ya, tapi Delheims yang 1972. Dia berasumsi bahwa the act of involvement and conversation plays a role, ya kan? Bahwa tindakan pelibatan dan juga konversasi gitu kan, percakapan itu berperan dalam pembelajaran bahasa. Interactionist itu percaya bahwa role atau peran dari nature and nurture ada di early childhood language learning. Jadi kan kalau yang tadi-tadi tuh yang nature doang, yang nurture doang gitu kan, kebanyakan. Nah, ini interactionism tries to blend them gitu kan. Nature, nurture, interaction. Let's deep dive into their view. This is Delheims, okay? Okay, nah this one is baby. Nature and nurture. Nah, seperti yang dikatakan tadi, interactionist tuh percaya bahwa ada peran antara nature atau alamiah dan juga nurture, perawatan, pemberian gitu, dalam pembelajaran bahasa saat awal masa kanak-kanak. Nah, kosakata anak-anak itu kebanyakan berkembang dari bantuan caregivers atau yang merawatnya. Misalnya ibu, ayah, neni, gitu kan, nenek, kakek, dan keluarga dan sebagainya gitu. Mereka akan memberikan input gitu, anak-anak pasti menangkap dan berkembang vocabulary-nya. Satu persatu, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mereka bisa mensintesis. Nah, ini untuk anak-anak ya. Di sini juga disebutkan tutor gitu, berdasarkan buku yang saya baca, yang Second Language Learning itu. Tutors help young people use their language effectively in society. Gitu kan. Di sini tutor masuk, maksudnya bisa ya caregiver-nya atau gurunya gitu kan. Untuk membantu mereka gimana sih cara menggunakan bahasa, ungkapan yang tepat kayak gimana gitu kan. Dan biasanya ini kalau sama orang tua kan kita ngobrol misalnya dengan berinteraksi, berdiskusi gitu. Lama-lama struktur bahasanya akan kelihatan, oh ini yang kita omongin saat kita mau bertanya. Oh, ini yang kita harus omongin saat kita mau memberikan pendapat misalnya. Okay, so that's the role of caregivers and the tutors to help children use their language effectively in society according to context, teman-teman. Secara konteks di dunia nyata. Don't forget that. This is the application, gitu kan. Conversation, interaction, essential. Jadi harus ada yang namanya interaksi, harus ada namanya percakapan, gitu. Menurut teori interaksi. Karena kan mendengar dan juga membicarakan, gitu kan. Input, output. Oke. Input is made comprehensible through modified interaction.
Jadi kan setiap anak, setiap orang beda-beda kemampuannya. Harus disesuaikan. Jangan ngomong kompleks, kalimat kompleks ke anak SD gitu, misalnya ke anak TK gitu. Harus yang simple. Nah, pembelajar di sini harus diberikan opportunity atau kesempatan untuk berinteraksi dan bekerja bersama. Contohnya di kelas interactionism yang bisa kita lihat adalah kerja kelompok gitu. Atau di sehari-hari saat membantu orang, ya kan? Membantu bule yang kesasar. That's one of my experience. Nah, gimana sih interaksi yang dimodifikasi itu, yang disesuaikan berdasarkan level? Ada 5. Linguistic simplification, ya kan? Dipersimple. Kayak yang tadi saya bilang, jangan ngomong complex sentence ke anak SD, gitu kan? Harus yang simple tense. Oke, yang kedua adalah elaborasi. Dan elaborasi, misalnya ada kata-kata sulit, misalnya journey, anak itu nggak ngerti, gitu kan? Jadi kita jelasin, journey is a trip from there to there. Oh, dielaborasi lebih lanjut secara pelan-pelan. Dan yang ketiga adalah slower speech rate. Kita berbicara lebih pelan terhadap orang yang belum fasih misalnya kayak gitu. Dan yang keempat dengan gesture gitu kan. Ya, like I did gitu kan. Gesture, nunjuk sana, nunjuk sini. Gestur badan, gestur muka. Like so. Dan yang terakhir konteks. Give them a context gitu kan. Misal lagi bicara tentang sekolah, nanyain arah, ya tunjukin gitu gedung-gedung sekolah. Bukan malah jalan raya. Sasar nanti. Konteks. And last, nggak last sih, oke. Dan yang terakhir adalah conversational modifications. Kan itu interaksi, ini lebih spesifik ke conversationnya. Comprehension checking, clarification request, and self-repetition or paraphrase. Jadi ini balik lagi, salah satu contoh simpelnya adalah listening test gitu. Comprehension, kita mendengarkan misalnya audio recording, terus kita mengerti apa enggak apa yang ditanya gitu kan, clarification request, dan juga self repetition, gimana cara kita menyampaikan kembali. Oke, that's all for application of interactionism. Okay. Jadi pokoknya intinya harus ada interaksi, percakapan, interaksi. Nah, di sini ada adjustment dan juga factors and findings. Kalian bisa baca sendiri gitu kan. Ini adalah sedikit intisari dari yang kita bahas tadi. Adjust language, negotiate meaning, yang tadi, elaboration. Nah, oke. Sedikit tambahan, beberapa ahli berpendapat bahwa faktor biologis dan sosial ini harus diperhitungkan dan harus berperan gitu, berinteraksi dalam pembelajaran bahasa, gitu kan. Jadi disesuaikan dengan konteks. Dan juga ditemukan berdasarkan interactionism gitu ya, anak-anak itu punya kemauan untuk ngomong, untuk berkomunikasi. From the simplest one, again, bayi dari nangis sampai gugu gaga, sampai kata-kata, sampai kalimat, gitu kan. Dan yang terakhir adalah tambahannya, Vygotsky adalah yang salah satu yang paling berpengaruh gitu, teori-teori dia tentang sosialisme dalam bahasa. Oke, nah interactionism ini nggak membuang gitu aja ya teori-teori sebelumnya yang tadi kita bicarakan, tapi dia ini nambahin gitu loh, dan mengoreksi. Dia mengoreksi bahwa teorinya Chomsky tentang LAD ya tadi, Language Acquisition Device, itu nggak menjelaskan gimana caranya atau kemauan mereka, dan di sini jelaskan. These theories aim to correct Chomsky's first theory that a child will learn quickly from a regular interaction. However, children in all cultures go through a period of assimilation.
Jadi di sini kata kuncinya learn language ya. Jadi anak-anak misalnya anak SD itu nggak bisa secara cepat belajar bahasa cuma dengan interaksi biasa semata gitu sehari-hari misalnya. Tapi harus ada asimilasinya. Asimilasinya dengan apa? Dengan interaksi. Gitu. Interaksi yang lebih dalam dengan sistem tadi. Gitu. Nggak mungkin anak-anak bisa cepat belajar kalau misalnya dia nggak ngerti. Nggak mungkin anak-anak cepat belajar atau cepat ngerti kalau misalnya mereka dikasih yang kompleks dulu gitu dibandingkan yang simpel. Oke. Jadi di sini nggak semata-mata biasa udah mengalir gitu aja, tapi harus ada interaksi yang disesuaikan dengan asimilasi. Oke. Now we have arrived to our almost final destination here in this afternoon short meeting. This is the conclusion. And if you are still here, that is good. And I believe you have the perseverance to survive ELL, even all of the subjects in the second semester. Second semester kan ya? Dua-dua ya kalau kita mau fourth semester. Okay, so let's get into it. Ini intisari. Yang tadi intisari, ini lebih intisari lagi gitu. Bukan nutrisari. Nah, starting from behaviorism dan kebiasaan. Learners initiate and stimulated. Correct adherence are reinforced with positive reinforcement. Jadi mereka itu dikasih contoh dulu, terus melakukan, gitu kan, berulang kali, stimulus respons, gitu kan. Stimulusnya dikasih contoh, mereka meniru, lama-lama mereka condition, udah ditiru aja terus, gitu kan. Nah, kalau mereka sesuai tiruannya, gitu kan, bagus misalkan nilainya atau performance-nya, dikasih reinforcement, penguatan, reward, pujian, gitu kan, biar tambah naik, konsisten. Sebaliknya, kalau misalnya nggak sesuai, ya dikasih sedikit apa ya, peringatan, I say. Kalau kasarnya punishment. Nah, next is cognitivism. Yang ini secara fisik, lingkungan. Yang ini secara mental, cognitivism tuh. Oke. Language is just one aspect of child's overall intellectual development. There are interconnections with other aspects, such as psychology, age, etc. Ya kan? Jadi untuk belajar bahasa, ada peran mental yang mempengaruhi kecerdasan mereka. Dalam penangkapannya, di sini dalam penangkapan, gitu kan, salah satu yang bisa ngeblok adalah tadi, affection, motivasi, kepercayaan diri, dan juga kecemasan mereka. Itu secara mental. Oke. Dan nativism. Oke. Humans are blessed with innate language acquisition device and universal grammar. Jadi ini adalah teori agak nyerempet-nyerempet ke bahasa itu dari Tuhan. Kalau intro to language ya. Bahasa itu berasal dari Tuhan langsung, gitu kan. Orang-orang pasti bisa berbahasa. Ya. Jadi orang-orang pasti punya sesuatu dalam diri mereka. Dan ada sesuatu dalam bahasa yang pasti semuanya bakal ngerti. Itu nativism. Dan yang terakhir interactionism untuk kali ini ya. Bahwa teori ini menekankan interaksi antara anak-anak dengan pengasuh mereka atau yang merawat mereka. Di sini selain yang perawat, tadi kita bisa lihat guru tekan juga bisa. Yang penting ada interaksi. Ada yang mereka dengar dan juga ada yang mereka sampaikan. Interaksi, dua arah. Oke. Conversation, interaction. Okay, this is the final review. So we've come to an end. Thank you and
If you have any questions, please say it to Raka first, and then he will send it to me next. Okay, if you have any questions rather than this in the sections, or you want to have this PPT and maybe I offer you my notes, you can contact me personally. And thank you. I will give the time or opportunity back to Raka. Thank you, Raka, and everybody. Alright, thank you so much, Abdul. Makasih banget udah nyempetin waktu untuk menjelaskan nih materi ILL yang sebenarnya banyak tapi bisa dirangkum sama Abdul sedemikian rupa dengan bahasa yang sederhana, jadinya kita semua bisa paham nih apa aja materi-materi tadi dari mulai behaviorism, cognitivism, nativism, sama interactionism. Oke, sekarang nih diberi kesempatan buat teman-teman yang masih pengen tahu lebih lanjut tentang keempat teori tadi. Dipersilakan diberikan kesempatan kepada 1 atau 2 penanya untuk bertanya tentang materi yang baru saja dibahas. Boleh banget nih yang masih bingung-bingung, yang masih penasaran kayak pengen tahu lebih lanjut gitu, kayak tentang di cognitivism tuh selain yang dijelasin ada apa aja sih contoh-contohnya atau dan lainnya sebagainya pun boleh. Dipersilakan nih buat teman-teman. Ayo, tanggal 5 sampai 17 sudah pekan UAS. Atau UAS ILL udah jalan malahan. Anyone will answer? Dua-dua? Sudah selesai, Kak. Oh, Oke, thank you. Ya, alhamdulillah. Semoga ini bisa jadi review lah seenggaknya ya. Oke, mungkin kalau misalkan gak ada yang nanya, coba dari aku aja deh nih Kak yang nanya. Boleh ya? boleh dong. Serem nih. Nggak, di pertanyaannya simpel. Sebenarnya ini di luar materi ILL, tapi masih berkaitan dengan ILL. Kan tadi di apa namanya? Di question 5 theories ya, yang pendapatnya Creation itu yang 5 itu. This one? Ya, ada yang effective filter hypothesis kan. Nah, itu tadi dikasih tahu juga sama Abdul kalau misalkan faktor terbesar itu yang menentukan adalah bagaimana cara kita menghadapi mental block kita kan. Yes. Mungkin mungkin teman-teman ada yang penasaran di sini kayak gimana sih dari Kak Abdulnya sendiri gitu secara personal untuk menghadapi mental block ini supaya kita bisa belajar bahasa Inggris lebih lanjut gitu, lebih enak gitu. Oke. Ya, lebih kayak gitu. Bisa dijawab mungkin Kak Abdul. Good question. Nah, kita balik lagi ke 3 faktornya. Motivation, self-confidence, anxiety. Oke. Yang pertama dari motivasinya dulu. Oke. Kita nggak harus tahu, tapi seenggaknya kita punya tujuan. Kita mau apa dengan bahasa Inggris ini? Kita mau sampai mana gitu. Kita harus mencapai itu dalam jangka waktu berapa lama gitu misalnya. Ini motivasinya gitu. Jadi semental block apapun gitu, motivasi kita bakal ngingetin kita lagi buat terus jalan. Dan yang kedua adalah self confidence, kepercayaan diri kita. Kita tadi udah ngeset goal, motivasi, ya kan? Kita harus percaya bahwa kita bisa mencapai itu gitu. Confident. Kalau orang yang percaya sama lo, kenapa lo nggak percaya sama diri lo sendiri? Dan ya itu yang kedua, ya kan? Untuk mendukung motivasi. Dan yang ketiga adalah anxiety atau kecemasan. Kecemasan ini bisa bagus kalau dia memacu kalian untuk tetap berkembang. Tapi anxiety ini bakal buruk kalau misalnya, ini dalam konteks belajar bahasa ya, misalnya anxiety ini membuat kalian misalnya insecure terhadap kemampuan diri kalian dan teman kalian. Okay, so channel that anxiety to a more positive way, and I believe that, and I also did that to support my confidence and my motivation.
Jadi motivasinya, tujuannya diarahkan, diset sedemikian rupa, mau muluk-muluk, mau sampai detail, mau cuma basic gitu kan. The most important one is you have one. And then the second one is the self-confidence. Believe that you can reach that motivation or that goal. Nobody can stop you. And the third one is your anxiety. You're anxious that you are less capable than the others. You are weaker than the others. Challenge yourself. I'm weaker, so I have to get stronger. I am less capable, so I have to learn more. Like so. Jadi kelas motivasi ini, Rak. Oke, like so. For learning language. Oke. Dan satu lagi hal klise, mungkin lakukan apa yang kamu suka ya dalam belajar bahasa Inggris. Ini klise sekali. Eh, secara spesifik, misalnya kalau yang gue lakuin gitu, yang saya lakukan, menghubungkan pelajaran dengan tontonan atau hiburan. So, I know it's kind of messed up. I mean, like, you think when you're supposed to enjoy your entertainment, and you are entertaining yourself while you are learning. So it's like flip-flop. Okay. For example, saat saya belajar tentang passive voice, gitu kan, dulu di SMA, itu saya menghubungkannya dengan salah satu yang ada di film gitu. What was she doing gitu kan, atau ya something like that. Dan saat nonton film, kayak, oh ini present continuous nih, she is doing gitu kan, like so. Mungkin ya itu sedikit contoh gitu kan. Jadi turn the way around. Mungkin ya segitu aja. Thanks. Oke deh, makasih nih Kak Abdul atas jawabannya. Itu juga bisa buat insight ya, buat teman-teman. Kalau mau belajar bahasa Inggris untuk yang masih ngerasa kayak dirinya insecure, masih ngerasa dirinya nih kayak kurang banget bahasa Inggrisnya, nggak pede untuk belajar dan segala macamnya, itu bisa banget ngikutin. Kalau misalkan kalian ternyata cocok, bisa banget ngikutin apa yang disaranin sama Kak Abdul. Oke, karena ini kita udah siang juga nih, ya kayaknya kita bakal nutup acara pada kali ini, tapi sebelum nutup nanti ada sesi dokumentasi dulu. Oke, diingetin nih buat teman-teman, ya jangan lupa materi yang udah disampaikan sama Kak Abdul dicatat, diingat-ingat, karena mau gimana pun nanti pun pasti ke depannya ini bakal kepake di semester-semester selanjutnya, entah kalian pas lulus ini pasti bakal kepake, gitu kan. Terutama untuk semester-semester selanjutnya ketika ada materi disuruh research tentang English language learning lagi, ini pasti bakal kepake, ya kan. Keyword-keyword untuk nyari jurnalnya dari Creation tadi ada, terus Delheims dan lain-lain, ini pasti bakal kepake banget. Oke, ini intinya gitu buat teman-teman. Jangan lupa dicatat ya, ini buat review kita, buat review anak-anak dari teman-teman dari semester 2 maupun kita yang udah semester 4. Baik, mungkin aku mau minta tolong nih buat Kak Abdul untuk stop share karena kita mau masuk ke sesi dokumentasi. Dipersilakan ke Kak Tina untuk pimpin sesi dokumentasi. Oke, thank you buat teman-teman. Boleh nih buat on cam dulu biar kelihatan muka cantik dan gantengnya yang paripurna ini. Oke. Yuk pada on cam. 5 detik dari sekarang. Bangun. 4. Look. Semoga semuanya dapat nih, yang on cam dapat nilai bagus, yang nggak on cam juga dapat nilai bagus ya, amin. Amin, amin. Oke, aku ambil fotonya ya. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan lagi ke Raka. Oke, baik. Terima kasih, Kak Tina. Oke, sekali lagi saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan diri untuk hadir pada dining siang hari ini. Semoga materi yang disampaikan tadi oleh Kak Abdul bisa bermanfaat untuk kita semua, ya kan?
Semoga kedepannya nih di dining selanjutnya teman-teman bisa ikut lagi. Dan saya ucapin juga terima kasih ke Kak Abdul yang udah mau menyempatkan diri untuk mengisi materi pada hari ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili para petugas yang bertugas. Pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat bertemu di dining selanjutnya. Waalaikumsalam. Thank you, Rafa. Selamat Amik, Thank keren you. banget, Terima kasih keren semuanya. semuanya, Selamat makasih liburan. semuanya. Thank you, Abdul. Tidur siang.